Ini disebut arif kalau seseorang mengetahui tujuan hidupnya, mengetahui alasan-alasan. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhajir dan Bahrul Amsal. Dan kita akan mengulik satu buku yang menarik bagi kami untuk dibedah. Itu buku Schopenhauer yang berjudul Kearifan Hidup. Ini buku yang diterbitkan oleh Basa Basi dalam buku seri Hidup Bahagia, begitu. Jadi ada beberapa ya, kalau tidak salah beberapa tokoh-tokoh atau filsuf yang diterbitkan bukunya, diterjemahkan bukunya yang berkaitan dengan filsafat kebahagiaan atau cara hidup bahagia. Dan salah satunya itu adalah Schopenhauer tentang kearifan hidup. Nah ini menarik ya, karena pastinya akan terlintas dalam pikiran teman-teman sekalian, khususnya yang pernah membaca Schopenhauer, kok bisa Schopenhauer bicara tentang kearifan hidup, gitu ya. Beliau ini kan filsuf yang mengumandangkan sikap pesimis atau pesimisme ya terhadap hidup, gitu. Dan juga bahkan apa yang disebut sebagai kebahagiaan, kalau tidak salah Schopenhauer itu punya pandangan bahwa kebahagiaan tidak bisa diraih sepenuhnya, karena kehendak manusia untuk hidup itu tidak bisa diraih atau memuaskan diri manusia kalau tidak salah ya. Tapi kok ini bisa bicara kebahagiaan. Tapi kita akan ulik buku ini, bagaimana sih pandangannya tentang kebahagiaan dan kearifan hidup itu sendiri dalam diri manusia, gitu. Dan akan dibedah oleh sekali lagi oleh Kak Bahrul Amsal. Sudah kesekian kali membedah buku. Bukan dibedah, ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol ya. Ringan ya. Ngobrol-ngobrol ringan. Kebetulan buku ini nih. Kebetulan Kak Bahrul sudah membaca bukunya, begitu. Jadi kita akan mengobrolkan bagaimana sih isinya ya. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Barangkali tidak akan kita ulas semua gitu, tapi ya, sebagian atau inti-inti pemikirannya dan pikiran. Ya, kalau dibahas semua kan tidak surprise lagi ya buat teman-teman sekalian. Pasti teman-teman juga perlu dibuat penasaran untuk membeli bukunya, begitu. Ini bukan endorse ya, tapi memang kita memilih buku-buku yang penting untuk diulik sebagai rekomendasi teman-teman untuk membaca, gitu. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan ya tentang buku ini, atau bagus kayaknya kita memulainya dari riwayat hidup Schopenhauer saja. Siapa-siapa yang mempengaruhi, gitu ya. Kalau kita mulai dari situ dulu. Ini ya, Schopenhauer gimana nih? Schopenhauer itu kan dia lahir dari keluarga pebisnis. Ya. Kalau tidak salah ingat ya. Iya. Riwayatnya itu demikian, dan orang kaya memang. Ya dia lahir dari keluarga kelas bangsawan. Kelas bangsawan. Di Jerman ya. Jerman ya. Jadi filsuf Jerman ya? Ya, jadi bisa kita bayangkan ya bahwa Schopenhauer ini dari sisi tanda petik ya, ekonomi, akses terhadap pengetahuan itu memadai ya. Bahkan lebih dari cukup ya. Tetapi ada pengalaman menarik dari hidup Schopenhauer, karena dia ditinggal mati ayahnya ya. Ayahnya itu bunuh diri. Bunuh diri. Ya mungkin ada pengaruhnya ya. Saya kira secara pengalaman seorang anak kalau ditinggal mati orang tuanya itu pasti memiliki dampak psikologis ya. Apalagi ini cara mati yang di luar dari ekspektasi siapapun ya. Bahkan oleh seorang Schopenhauer, ayahnya itu mati bunuh diri. Kalau berdasarkan teori, orang-orang yang memiliki pengalaman seperti Schopenhauer ini, hidupnya itu ketika dia besar, dia pasti menjadi ateis. Iya. Nah itu umumnya itu disebutkan seperti itu. Jadi kalau ada semacam kekecewaan ya. Ya, ada kekecewaan terhadap hidup, gitu. Terhadap kenyataan, terhadap hidup. Karena sosok orang tua itu kan penting. Orang tuanya meninggal karena bunuh diri, kemudian ya dia bersekolah di gimnasium, saya agak lupa apa namanya.
Ya semacam gimnasium. Ya, semacam ini ya. Dan fokus awal dari Schopenhauer itu sebenarnya dia disekolahkan di sekolah bisnis sebenarnya. Sekolah bisnis, karena orang tuanya kan seorang pebisnis di waktu itu. Makanya masa depan Schopenhauer dididik berdasarkan riwayat keluarganya kan, yang hidup dalam berniaga ya. Tapi ya mungkin dia lebih tertarik filsafat, dia juga belajar filsafat. Bahkan nanti dia menjadi profesor ya. Bidang filsafat ya? Bidang filsafat. Dan dia hidup sezaman ya dengan Hegel. Jadi nanti ada perseteruan ya. Oh iya, saya pernah antara Hegel dan Schopenhauer. Kompetisi, kayak semacam kompetisi ya dalam dunia akademik ya. Dalam dunia akademik, dia guru besar, Hegel guru besar. Bahkan dia mensiasati untuk melihat seberapa populerkah dirinya dengan Hegel. Hegel ya, karena waktu itu memang Hegel populer. Hegel waktu populer. Idealisme Jerman itu yang diperkenalkan Hegel itu banyak menyedot perhatian mahasiswa. Betul. Nah, katanya Schopenhauer itu ingin menandingi ya, setidaknya dia mau mengukur dirinya dengan apa? Dengan cara kalau Hegel mengajar, dia menyelesaikan waktu yang sama. Di waktu yang bersamaan dengan Hegel untuk menarik seberapa banyak sih mahasiswa yang ikut dia, yang ikut dengan dirinya gitu. Yeah. Dan nyatanya dia kalah popularitas. Hampir 5 atau 6 mahasiswa saja yang mengikuti mata kuliahnya. Karena karir yang kurang cemerlang, dia ya, katanya dipecat ya. Secara pemikiran Schopenhauer itu menarik karena dia dipengaruhi oleh ajaran Platon. Dia juga kan dikenal sebagai filsuf pasca Kantian. Pasca Kantian karena dia dipengaruhi oleh dia dipengaruhi oleh Immanuel Kant dan banyak mengkritik pandangan-pandangan Kant menyangkut salah satunya teori nomena dan fenomena itu. Nah ini menariknya, dia mempelajari Buddhisme. Filsafat India kalau salah. Ya, filsafat Timur. Inspirasinya itu dari 3 ini, pengaruh pemikiran ini. Dan nanti kita bisa melihat kok bisa sampai ke sana ya? Iya, itu ini kan Eropa nih. Ya itu kan namanya saat itu ya pergulatan intelektual itu. Pembacaan dan sirkulasi pengetahuan itu kan paling terjamin di dunia akademik ya. Jadi literatur saat bisa itu bisa tanda petik dengan gampang ditemui. Menyangkut ini konsep, kalau dari Buddha itu konsep nirwana, konsep penderitaan hidup. Makanya nanti makanya dia kan dikenal sebagai filsuf yang memprovokasi orang untuk pesimis ya. Boleh bisa ya kita katakan begitu ya. Iya, pesimis, ya betul. Menerima hidup ini kan. Ya, dengan pesimistik. Pesimistik. Nah, itu menariknya. Karena dia digolongkan figur eksistensialis, tetapi pesimistik. Nah, itu menariknya. Tokoh-tokoh eksistensialis itu kan semuanya umumnya itu kan optimis ya. Nah ini uniknya itu pesimistik. Nah, cuman makanya tadi kan sempat dibilang ya dia mempropagandakan, mengkampanyekan falsafah pesimistik. Kalau saya sebenarnya mesti kita bedakan ya kategori pesimistik atau definisi pesimistik dalam konsep filsafat dan pesimisme dalam konsep kehidupan sehari-hari. Ya. Itu beda itu bagi saya. Secara pengertian bagi saya itu 2 hal yang berbeda. Nah selama saya membaca buku ini dan beberapa karya yang mengulas pemikirannya itu, sebenarnya bagi saya ya Schopenhauer sama sekali tidak dengan bulat menelan mentah-mentah cara hidup pesimistik. Toh kalau kata itu ingin dipakai dalam konteks filsafat, yang dia maksudkan pesimistik itu adalah suatu sikap hidup yang
lahir dari refleksi-refleksi panjang, suatu permenungan atas kehidupan ini, kemudian yang lahir dari telah-telah, sehingga ada dan tiba pada kesimpulan bahwa menurut Schopenhauer kehidupan ini kehendak buta. Ya, dijalankan oleh kehendak. Ya, tidak ada bergerak atas berdasarkan kehendak. Dan itu sifatnya buta. Karena itu salah satu cara untuk mengalami atau hidup dalam momen kehidupan seperti itu adalah ya bukan berarti membiarkan diri begitu saja, tetapi mari seseorang meskipun dia mengetahui hidup ini berkehendak buta, irasional, kemudian tidak sama sekali bergerak berdasarkan tujuan-tujuan abadi, tetap harus dijalankan, gitu loh. Meskipun di luar sana dunia objektif itu tidak beraturan kan, tidak berarah dan semacamnya. Dalam arti menerima. Menerima dengan kearifan tertentu. Nah, makanya buku ini menarik, kearifan yang dimaksud Schopenhauer itu apa sebenarnya? Kearifan itu kan? Kita langsung masuk ini apa yang dimaksud kearifan itu kan? Ya disebut arif kalau seseorang mengetahui tujuan hidupnya, mengetahui alasan-alasan. Betapapun misalnya kehidupan ini disebut tidak memiliki tujuan, tetapi setidaknya ada alasan-alasan. Dan kita hidup berdasarkan alasan itu. Kata Schopenhauer, ya itu yang disebut kearifan hidup. Dia di buku ini dia menyebut cara hidup dengan alasan itulah ya, demi meraih suatu tanda petik ya, suatu cita-cita ya, suatu harapan. Itu sebenarnya demi apa yang dalam tradisi Yunani disebut eudaimonia. Eudaimonia. Ya, di sini kebahagiaan ya. Kebahagiaan. Makanya di sini bukunya itu tentang kearifan hidup, strategi terkait dan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan hidup. Nah, kira-kira begitu. Tapi kan Schopenhauer juga itu kan mengampanyekan tentang ketidakmungkinan manusia itu lari dari penderitaan, ya kan begitu yang sepengetahuan saya. Jadi yang saya tahu bahwa kehendak hidup ini membuat manusia selalu tidak pernah puas itu. Bagaimanapun mencari kebahagiaan hidup pasti tidak akan pernah puas, sehingga manusia akhirnya terjebak dalam penderitaan karena ketidakpuasan itu gitu. Apa erat kaitannya dengan kearifan hidup ini, dengan penderitaan? Apakah itu akhirnya penderitaan yang dimaksudkan oleh Schopenhauer itu bisa disiasati atau dihilangkan berdasarkan kepada pemikiran tentang kearifan hidup ini? Jadi tadi kan saya katakan ya, Plato, kemudian Immanuel Kant, Buddhisme itu sosok-sosok penting ya yang mempengaruhi pemikiran dan membentuk filsafat Schopenhauer. Saya kira kita tahu ya bagaimana Platon menarasikan bahwa kenyataan ini ada dua jenis dunia ya. Dunia idea dan dunia realitas. Dunia realitas ini di mana jiwa terperangkap di dalamnya itu hanya merupakan tiruan, bayangan dari dunia idea yang sebenarnya sempurna. Jadi ada dua dunia. Kalau Kant menganut konsep yang kurang lebih seperti itu. Ada fenomena, ada nomena kan. Cuman kan kalau Plato dia berbicara di wilayah ontologi, sementara Kant itu kan di wilayah epistemologi. Meskipun sebenarnya itu kajian metafisika sebenarnya. Bahwa manusia tidak mungkin mencapai das Ding an sich, sesuatu yang hanya diketahui oleh sesuatu itu. Jadi kalau kita mengetahui pohon, yang kita ketahui atas pohon itu bukan pohon itu sendiri, tetapi refleksi pikiran kita sendiri sebenarnya. Pohon dalam konsep yang kita ketahui itu
bentukan dari pikiran kita. Rasio ya. Ya, dengan 12 kategorinya Kategori itu. ya. Betul. Jadi pohon yang sebenarnya itu tidak akan kita ketahui. Itu nomena itu. Nah, dari sini menginspirasi Schopenhauer. Menginspirasi Schopenhauer bahwa kehidupan itu sebenarnya tidak akan pernah kita raih betapapun kita sudah merencanakan makna-makna atas dia, itu ya, tujuannya dan semacamnya. Dengan cara berpikir demikian, Schopenhauer menyatakan kebahagiaan itu menurut dan ini diulas di bagian awal buku ini ya, Ini ya. bahwa kebahagiaan itu sebenarnya adalah wilayah subjektivitas manusia, gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh dunia objektif. Jadi Anda atau teman-teman disebut bahagia bukan karena dunia objektif yang mempengaruhi kita gitu. Yang mempengaruhi diri kita, melainkan diri kita sendirilah yang menyatakan bahwa kita bahagia. Yang menciptakan kebahagiaan. Ya, menciptakan dan mengalami kebahagiaan itu dunia subjektif kita. Jadi tidak bahasa harafiahnya bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan dibahas di buku ini. Bukan karena, jadi jati diri kita itu sebenarnya hasil dari atau refleksi pikiran kita sendiri sebenarnya. Makanya di sini Schopenhauer sangat kita bisa sebut idealis ya dari satu sisi. Dia dikategorisasi sebagai idealisme Jerman yang menyatakan dunia itu sebenarnya hasil konstruksi pikiran, begitu. Gitu ya. Jadi kebahagiaan itu terletak dari apa yang Anda pikirkan. Jadi bukan karena Anda punya banyak, katakanlah duit ya, punya banyak properti, kekayaan rumah, mobil, apa dan semacamnya. Itu kan sesuatu yang objektif kan, di luar diri kita kan. Di luar dari diri kita. Kata Schopenhauer, kebahagiaan ini tidak ditentukan dari itu. Ada rata kaitannya dengan kepemilikan. Ya, termasuk itu. Kepemilikan yang dimaksud memiliki itu belum tentu bahagia, membuat bahagia ya. Selama kita tidak terikat, pikiran kita tidak terobjektivasi melalui kehadiran benda-benda seperti itu. Selama itu tidak terjadi, kita berpeluang untuk bahagia. Jadi Schopenhauer itu sangat, satu sisi itu sangat sangat dia filsuf yang dari sisi itu subjektif. Jadi dunia subjektif itu yang paling menentukan sebenarnya. Kajian dia diarahkan ke situ. Jadi orang arif itu orang yang hidup berdasarkan pikirannya, gitu, pilihan-pilihannya, bukan ditentukan oleh dunia di hadapannya, bukan oleh keadaan luar. Tapi kan kayak gitu. Kebanyakan khususnya dalam masyarakat modern ya apa yang dimasuk kebahagiaan kalau dia memiliki, ya kalau memiliki mobil, memiliki uang, memiliki pokoknya hal-hal yang dia impikan ketika dia sudah meraihnya, akhirnya bahagia gitu. Ini agak bertentangan dengan kecenderungan masyarakat kita seperti atau bagaimana Anda menafsirkan cara berpikir Schopenhauer dengan cara bahagia masyarakat kita saat ini? Saya pernah meresensi sebenarnya buku ini, Kala Literasi. Kala Literasi, oh ya bisa dicek teman-teman sekalian, kalaliterasi.com. Hasil resensi dari ada resensi beberapa bulan yang lalu ya, awal-awal tahun ya, tidak salah. Di resensi itu saya menemukan hasil riset, hasil riset oleh seorang ilmuwan yang meneliti dalam rangka menjawab pertanyaan siapa orang paling bahagia di dunia ini. Kira-kira kalau kita menanyakan itu, siapa jawabannya kira-kira? Siapa yang paling bahagia? Ya di dunia menurut Anda siapa yang paling bahagia? Ya orang yang siapa coba? Siapa ya? Ya tidak punya saya paham ya. Siapa ya coba? Dan hasil riset saya lupa nama ilmuannya itu, seorang ilmuwan psikologi. Terus hasil risetnya bagaimana itu? Yang dia temukan itu adalah seorang biksu yang tinggal di Tibet. Kalau dengan kesederhanaan hidupnya, dianggap bahwa dia paling bahagia gitu. Coba searching namanya itu. Ya nanti kita cek ya. Tapi gimana itu?
Iya, apa Matthew gitu, Matthew namanya kalau tidak Iya, salah. iya. Biku ini sebenarnya bukan biksu awalnya, cuman dia melakukan apa ya, terjadi epifani lah sejarah pribadi orang ini. Iya, Dan dia iya. menjadi Pengalaman biku spiritual. di Tibet ya. Saya punya film itu, ada film tentang Tibet itu diperankan oleh siapa? Brad Pitt. Pernah Iya. nonton, ada filmnya itu. Dia hidup dengan Dalai Lama ya. Dalai masa Lama, kecil itu. masa kecil. Nah, hidup dengan, ada filmnya itu, sejarah Dalai Lama itu. Satu tokoh itu Brad Pitt. Nah, terus kaitannya dengan ini ke Bayu. Nah, itu disebut paling bahagia karena apa? Karena dia riset bahwa isi pikiran biku ini disebut tanda petik sangat ringan. Sangat ringan maksudnya mungkin dalam pengertian harian yang kita pahami tidak ada beban tertentu. Dia bisa menyeimbangkan keseimbangan emosinya, keseimbangan hasratnya, keinginan-keinginan dan pikirannya. Jadi dia menggunakan, ada alatnya ya, ada alat yang mengatur frekuensi otak itu nyaris nol ya, bukan nyaris nol, mungkin di bawah nol. Jadi kalau tidak salah namanya itu adalah Matthew Ricard ya. Matthew Ricard, dia seorang biku atau biarawan di Tibet. Itu oleh peneliti ini meneliti selama kalau kurang lebih, kalau tidak salah ingat ya, 500 ronde meditasi. Nah, jadi selama meditasi itu seorang biarawati yang ini Ricard Matthew itu sampai mampu menyeimbangkan perasaan, kemudian emosi, hasrat, bahkan pikirannya. Disebutkan sangat ringan, entahlah dengan penafsiran apa kita mengartikan itu di saat dituliskan seperti itu. Iya. Tapi apa yang mau yang ingin saya katakan itu adalah kebahagiaan itu lagi-lagi ya, seperti yang dinyatakan Schopenhauer. Dia juga pernah di buku ini mengutip Epicurus ya, seorang filsuf Yunani antik tentang etika. Ya, kebahagiaan itu adalah ketenangan seseorang di dalam menyeimbangkan atau mengharmonisasi pikiran, emosi, dan harapan-harapannya. Harapan-harapannya. Kalau kita mengacu kepada prinsip-prinsip Buddhisme, ingatkan kalau saya salah ya, mungkin teman-teman Renaissance ada yang lebih mengetahui ajaran Buddhisme, itu kan hasrat itu justru adalah penjara. Keinginan-keinginan itu sebenarnya adalah kerangkeng manusia, sehingga ya pantas Schopenhauer punya sehingga karena itu orang terdorong untuk meraih itu, dan kepuasan untuk itu tidak akan pernah tercapai. Tuh. Jadi kebahagiaan itu adalah bagaimana kita mengontrol hasrat, dan kebahagiaan atau kearifan hidup yang paling paripurna adalah ketika orang tidak berhasrat sama sekali. Tidak memiliki keinginan sama sekali, dan itu ya secara etika, secara moral itu satu jenis kehidupan yang nyaris jarang kita temui di hari ini ya. Kata Iwan Fals, keinginan adalah sumber penderitaan. Simple sebenarnya. Artinya mengurangi kehendak dong kalau gitu. Iya. Nah, untuk mencapai kebahagiaan mengurangi kehendak ya. Iya. Atau meminimalisasi itu ya. Iya. Kehendak gitu. Kalau prinsip Buddha ya. Iya. Kayak Schopenhauer juga begitu deh. Atau gimana? Iya, inspirasinya kan begitu. Karena yang ini kan yang kita sebut sebagai asketisme. Asketisme ya. Suatu model hidup yang menekan seminimalisir mungkin hasrat. Kalau dalam dunia Islam inilah yang disebut sebagai hidup kalau tidak salah ya, lagi-lagi harus diingatkan kalau saya salah, qanaah. Qanaah itu kan berarti rasa kebercukupan ya, dalam Islam ya, atau rasa syukur atas apa yang ada ya, apa yang kita miliki ya. Dan ini bagi saya kalau kita merefleksikan melalui pemikiran Schopenhauer, itu sebenarnya satu kritik ya bagi kehidupan kiwari ini ya.
kehidupan hari ini kan orang-orang kerap ya mencari pelarian-pelarian ya, tanda petik pelarian-pelarian, karena tanpa disadari mereka disituasikan oleh satu paradigma kehidupan bahwa kebahagiaan itu diraih dengan cara mengumpulkan ya, memiliki banyak harta, ya, kedudukan, popularitas, dan ketercukupan yang seharusnya bisa kita raih melalui qanaah itu, qanaah ya, itu justru diraih dengan model pelarian-pelarian seperti itu. Mereka bahasanya lebih bersemangat meraih kekayaan yang ada di luar diri mereka dibandingkan kembali ke dalam diri mereka, kekayaan dari apa yang mereka miliki. Dan kekayaan itu saya rasa adalah qanaah itu, rasa syukur itu sendiri. Rasa syukur ya. Ya. Jadi ada rasa puas ya. Ya. Cepat merasa puas itu. Bukan puas ya, tetapi bagaimana ya? Agak kurang kalau saya agak kurang tepat kalau kita menyebut kata puas ya. Kata puas itu berarti kita berhasil meraih sesuatu dan karena itu kita puas. Tapi qanaah itu lebih kepada rasa syukur kita meskipun kita berkekurangan, betul. Betul. Meskipun ada harapan, tujuan hidup kita atau cita-cita ideal kita tercapai, yang sudah kita, yang sudah kita raih, dalam pengertian ada upaya atau ikhtiar kita, tetapi tidak bisa kita raih. Nah, di waktu itulah kita mesti bersyukur. Nah, ini bagi saya kritik ya atas ambisi kapitalisme, modernisme, hedonisme, materialisme yang membuat hidup ini itu tadi membuat orang berlari dan mengejar mereka itu untuk meraih yang kata mereka kebahagiaan. Terdengar sederhana ya, tapi kalau diimplementasikan agak susah. Ya, gitu. Ya, betul. Karena kita saja kan ketika misalnya kan orang seperti itu kan sudah beli HP 3 bulan yang lalu ya, ada pengeluaran terbarunya ingin dimiliki lagi, dan seterusnya. Mobil baru. Ya, karena kalau dan itu kan kalau itu yang mau diikuti terus kan tidak ada habisnya gitu. Ada habisnya, tapi itu bisa berhenti ketika misalkan ada qanaah tadi. Ada rasa kebercukupan ya. Syukur. Meskipun kita belum sempat memiliki HP handphone pengeluaran terbaru ya, tapi rasa syukur itu muncul ya, begitu ya. Mungkin kenapa handphone ini ya? Mungkin karena ada di antara kita yang kepingin beli handphone ya. Saya gara-gara tadi perbincangan tentang kamera ini atau dan smartphone ya. Semoga kita bisa beli smartphone ya. Ya biar untuk kebutuhan video kita gitu video ya. Kita lebih inilah. Ya, lebih oke lah ya. Lebih produktif ya. Lebih produktif ya, betul. Nah, di sini ada pernyataan tentang seni menata hidup gitu. Berarti buku ini juga mengajarkan tentang tata cara hidup bahagia itu. Ini saya teringat diskusi buku yang saat itu dibedah olehmu itu tentang seni mencintai. Eric Fromm ya. Iya, seni mencintai ya. Nah, teori kalau seni kan ada teori dan mengandung teori dan praktik kan. Bagi saya ya, seni itu adalah satu kemampuan yang terjadi dengan kecakapan tertentu, dengan keterampilan tertentu yang dilakukan secara alamiah saja, gitu loh. Anda kan pintar main gitar kan? Iya kan? Ya, lumayan lah. Ya, menyanyi kan, suara ente kan nyaris menyerupai Ariel kan? Mirip-mirip dikit lah. Ya, mirip-mirip dikit Ariel kan ya? Mereka itu atau Anda sebagai seorang seniman, kenapa disebut seniman? Karena keahlian yang Anda miliki itu Anda alami dan Anda lakukan, kemudian dihayati sedemikian rupa
tanpa diproyeksikan lagi melalui suatu gaya berpikir atau tidak perlu lagi dipikirkan mendalam untuk dilakukan. Tapi ya sudah built in dalam diri Anda dan mengalir begitu saja kalau dilakukan. Itu seni. Jadi ibaratnya begini, beda seorang pematung yang sudah bertahun-tahun hidup ya, bukan mematung, berkesenian dalam menciptakan karya patung dengan orang yang baru belajar membuat patung. Pasti beda itu. Orang yang sudah sudah menjadikan profesinya itu sebagai hidupnya dengan orang yang baru belajar tentang profesi atau membuat patung misalnya. Yang satu masih menggunakan teori, masih mempelajari pendekatan-pendekatan tentang bagaimana memahat batu yang baik, membentuk pokoknya bagaimana mematung dengan pendekatan teoritik tertentu. Nah, sementara seniman ini tanpa itu semua dia sudah bisa melakukan beragam eksperimen bahkan improvisasi tanpa harus melalui pendekatan teori-teori gitu. Seorang seniman kan begitu ya. Nah, kaitan dengan ini seni kearifan hidup ini ya kita perlu menata kehidupan kita, tetapi jangan terlalu terbebani dengan ambisi-ambisi, jangan terlalu terlalu terpaku dengan tujuan-tujuan hidup, mengikuti secara buta kemauan kehendak kita, hasrat kita. Bahasa harfiahnya hidup ini kalau kita mau meminjam pendakuan dari Heraklitus ya kalau tidak salah, Pentarekai Uden Menei itu, hidup itu mengalir saja. Mengalir saja dalam pengertian tentu ada plan yang ada planning, tetapi planning itu jangan dijadikan sebagai ambisi. Jangan terlalu ambisius, terpaku, jangan terlalu berhasrat ingin sesuai dengan rencana yang kita rancang, rencana ideal ya. Kalau dalam Islam ya meskipun Anda merancang dengan presisi tujuan hidup Anda, tetapi ada yang lebih tahu tentang diri Anda, yakni Tuhan ya, Tuhan yang Maha Tahu. Dan ketika rancangan atas tujuan Anda itu tiba-tiba tidak berjalan dengan baik, Anda harusnya bersyukur. Karena di saat itulah rencana Tuhanlah yang bekerja atas hidup Anda. Luar biasa. Iya kan? Ente makin religius di sini. Di video ini ente makin religius. Iya kan? Anda memilih apa? Berdasarkan rencana Anda yang belum tentu juga sesuai hasil seperti yang kita harapkan, atau kita dipatahkan di tengah jalan dan Tuhan mengambil alih hidup Anda. Ini bisa jadi quote ini buat sobat Renaissance ya. Itu bagi Imam Ali ya, di saat itulah Tuhan sangat dekat dengan hidup Anda, sangat dekat dengan diri Anda, karena yang mana semua perencanaan itu sudah diambil alih olehnya. Dan Al-Quran punya peringatan ya, kalau kita sebut peringatan, bahwa sesungguhnya apa yang kau rencanakan belum tentu baik di mata Allah. Dan bisa saja apa yang kau tidak sukai itu justru yang lebih disukai Allah. Itu kan? Oke lah, engkau kaya, kamu bisa meraih cita-citamu, tetapi jangan-jangan tidak disukai oleh Allah. Meskipun kita miskin dan kita tidak suka hidup miskin, tidak punya banyak harta, tapi mungkin Allah lebih suka Anda hidup dengan cara seperti itu. Masya Allah. Begitu. Masya Allah. Wallah, luar biasa. Ya ini terus baru kali ini sereligius ini video kita gitu. Kira-kira gitu ya. Schopenhauer kalau saya melihatnya ya dia berbicara setidak-tidaknya seperti itu. Anda jangan terlalu ambisius, atau kalau perlu dia menyebut di sini jangan terlalu terpaku dengan perkataan atau opini orang lain. Karena kalau Anda terpaku, sedemikian bijaknya Schopenhauer ya, terpaku dengan opini orang lain, Anda akan disituasikan bukan oleh keinginan Anda. Iya, betul. Karena yang saya tahu itu begitu, Schopenhauer kan dia percaya bahwa kehendak ini ketika
diikuti kemauan kehendak ini ya, itu tidak akan pernah tercapai kepuasan Betul, itu. Ya. ya, betul. Ya, kalau kehendak itu ya Betul. diikuti itu. Nah, ringkas saja ya, inti dari kearifan hidup ala Schopenhauer ini seperti apa sebenarnya? Sebagai penutup ya, sebagai penutup. Ya, saya kira di penjelasan terakhir itu tadi ya, Ya. bahwa kearifan hidup itu adalah satu jenis kehidupan yang saya kira layak untuk kita coba. Arif dalam pengertian kita proporsional dalam menentukan rencana kita, dalam bertindak ya, dalam merencanakan hidup kita. Dan bagi saya jangan terlalu ambisius. Kebetulan saya agak sepakat dengan itu. Terlalu ambisius juga jangan sampai ketika tidak mampu kita meraih tujuan yang kita harapkan, itu justru menyakitkan diri kita. Dan lebih baik bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur sebenarnya. Hidup ini harus disyukuri lah. Tidak arif kalau misalnya kita tidak bersyukur. Setidaknya kita banyak-banyak bersyukur. Dan saya kira dalam Islam ya, justru di saat kita bersyukur itulah menurut Islam Tuhan akan melipat gandakan rezeki kita. Itu yang jarang diketahui loh. Diketahui betul. Ya. Orang hari ini mungkin terlalu ambisius ya, mengejar target-target kekayaan, popularitas, dan jarang bersyukur. Dia lupa bahwa justru Bersyukur itulah. Allah akan melipat gandakan kalau Anda bersyukur sebenarnya dalam kekurangan hidup Anda dan semacamnya. Itu. Iya. Ini kayaknya sudah kayak khotbah ini. Makanya dari tadi saya Sudah seperti ceramah ini. ini sudah menjadi ustadz bahrul ini ya. Iya, seperti itu saja ya. Ya, itu seperti itu saja ya. Ya, saya khawatir nanti saya menjadi mubalik di sini. Balik ya. Ya. Itu seperti itulah, menjaga keseimbangan, meminimalisir betul. kemauan kehendak untuk Ya. mencapai kebahagiaan sejati. Betul. Itu saja ya. Ya. Oke, teman-teman, intinya buku ini layak dibeli dan silahkan sisihkan uang untuk membeli. Sampai di sini saja video kita dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.